A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Anak-anakku yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita pada subuh hari ini masih diberikan nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan untuk merasakan nikmatnya suasana di subuh hari ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, Nabi yang menjadi contoh bagi kita semua, Nabi yang menjadi pemimpin bagi kita semua di muka bumi ini. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita sedikit akan mengkaji atau membahas terkait dengan seputar kehidupan kita, kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, yaitu tentang kejujuran dan amanah. Di bulan Ramadan ini bukan sekedar sebuah ritual yang hanya melatih diri menahan lapar ataupun menahan haus, tapi lebih daripada itu, kita harus melatih diri baik secara rohani maupun secara batiniah. Ya. Jadi itu dulu yang perlu kita pahami bersama, bahwa di kehidupan sehari-hari kita ada yang harus kita pahami dalam diri kita, bahwa dalam menjalankan kehidupan di dunia ini kita seharusnya selalu menjalankan atau mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi tauladan kita, terutama dari segi sifat sidiknya, sifat kejujurannya, sifat amanahnya. Jadi
di kehidupan sehari-hari ini kita harus selalu membiasakan diri dalam kejujuran, baik kepada teman yang ada di sekitar kita, terutama kepada orang tua kita. Jadi di bulan Ramadan ini bulan penguatan akhlak mulia. Jadi dilatih akhlak kita. Di bulan Ramadan ini waktu kita untuk membersihkan jiwa dan raga kita. Jadi kalau selama ini sebelum memasuki bulan suci Ramadan ada sifat atau perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala atau keluar melenceng dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di bulan inilah waktu kita untuk bertaubat, untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan raga kita, ataupun membersihkan secara jasmani maupun secara rohani. Yang mana dibilang secara jasmani, yaitu dari salah satunya adalah perbuatan kita, secara perbuatan kita, perilaku kita. Tetapi secara rohani, yaitu membersihkan jiwa kita, karena sering ada sikap yang keluar dari atau melenceng dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan inilah kita harus benar-benar mengingat masa lalu kita di luar bulan suci Ramadan ini, apa yang pernah kita lakukan, sikap apa yang pernah keluar selama ini yang tidak sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita bersama-sama bertaubat, bersama-sama membersihkan jiwa dan raga kita. Jadi sifat jujur dan amanah menjadi pondasi iman yang kuat, menjadi jujur itu melahirkan amanah. Jadi siapa saja yang sering jujur dalam kehidupan sehari-harinya, maka itu akan melahirkan dalam jiwanya sifat yang amanah. Itu adalah pondasi kita, pondasi untuk lahirnya amanah. Jadi perlu ada kejujuran yang terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
anak-anakku yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang sungguh menjadi momentum bagi kita sebagai umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah kita, untuk melatih diri kita agar di luar bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, agar hal-hal yang buruk pernah kita lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, semua yang kita lakukan, mungkin ada yang pernah kita sakiti fisiknya, ada yang pernah kita sakiti hatinya, maka di bulan suci Ramadan inilah kita harus mengingat hal-hal itu untuk kita bertobat secara sungguh-sungguh, untuk memohon maaf kepada teman-teman kita, apalagi terutama kepada guru ta, kepada musyrif ta, terutama kepada kedua orang tua kita. Jadi di bulan suci Ramadan ini mari kita melatih kejujuran kita. Apakah selama di bulan suci Ramadan ini kita jujur dalam menjalankan puasa, tidak ada yang bersembunyi-sembunyi membatalkan puasanya, ya, jangan sampai terjadi. Jangan sampai ada yang meminta izin keluar ke WC, membuang air kecil, tetapi ada yang dikantongi makanan nih masuk ke WC. Jangan sampai meminta izin ke asramanya, mau mengambil buku, mengambil pulpen atau sebagainya, ternyata yang dibuka adalah makanannya, ya. Ini secara kasat mata, itu baru secara kasat mata. Kejujuran secara kasat mata atau secara jasmani. Tapi kejujuran dalam secara spiritual, secara rohani, ya jangan sampai di bulan suci Ramadan ini, kalau biasanya sebelum bulan suci Ramadan sering berbohong, ya jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita lebih bertambah berbohongnya lagi. Seharusnya di bulan Ramadan ini kita meminta maaf, malah kita menambah kebohongan-kebohongan itu. Jadi jangan sampai terjadi, ya. Dan jangan saling menunjuk. Lebih baik kita menunjuk diri kita sendiri daripada menunjuk orang lain, menuduh orang lain, ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini bukan cuma melatih secara jasmani, tetapi melatih secara rohani, ya. Kalau jujur menahan lapar, jujur menahan haus, itu sudah lumrah.
Tapi lebih dari itu, kita harus melatih kejujuran kita. Apa yang dikatakan hati kita, maka itu yang akan keluar di mulut kita. Kalau kita menginginkan sesuatu atau diperintah sama ustaznya, sama musyrifnya, harus jujur. Harus, kalau memang tidak bisa, bilang tidak bisa. Tapi bukan berarti tidak mau melakukan. Karena kita sebagai santri yang baik, jujur itu adalah hal yang utama. Tetapi mencoba itu harus dilakukan selama masih dalam ajaran, sesuai dengan ajaran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melatih kejujuran kita secara spiritual, melatih kejujuran kita secara sosial, dan melatih kejujuran kita kejujuran ibadah kita, maka lahirlah amanah itu secara tanpa kita sadari. Amanah itu akan lahir secara tanpa kita sadari dari kejujuran secara spiritual yang kita lakukan, kejujuran sosial kita, dan kejujuran ibadah kita. Kalau tiga hal ini saja yang kita pegang dalam kejujuran secara spiritual, dalam bersosial dan beribadah. Tiga hal ini saja yang kita tanamkan dalam diri kita, baik di dalam bulan suci Ramadan ini, terlebih lagi di luar bulan suci Ramadan ini, maka secara tanpa kita sadari amanah itu akan dengan sendirinya terpancar dari dalam diri kita. Anak-anakku yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, sebagai kesimpulan, marilah kita semua, bukan cuma kita, saya secara pribadi, bersama-sama melatih diri kita, baik secara melatih diri kita dari sifat jujur dan sifat amanah. Jujur dalam bersosial, jujur dalam spiritual, jujur dalam beribadah. Amanah ketika diberikan tanggung jawab, maka dia akan menjadi orang yang amanah. Amanah mengerjakannya dengan ikhlas. Jangan sampai amanah tapi tidak ada ikhlas di dalamnya. Semuanya harus ada ikhlas di dalamnya. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada kajian subuh kita hari ini. Apa yang tersampaikan atau apa yang kita dengarkan menurut kita itu adalah baik, sesuai dengan ajarannya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan jika ada kekurangan yang tersampaikan, maka itu datangnya dari saya pribadi. Cukup dari saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.